Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di hari ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah yang bertemakan nikmatnya maksiat. Para hadirin rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa maksiat mendatangkan kelezatan. Maksiat merupakan perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya. Wa huffatin naru bisyahawat, yang artinya dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kalau seseorang ingin masuk neraka, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kelezatan yang didatangkan dari maksiat hanya bersifat sementara. Para hadirin rahimakumullah, sebagai contohnya adalah orang yang berzina. Orang yang berzina tatkala ia melakukan zina, maka dia akan merasakan kelezatan. Namun setelah berzina, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa hal tersebut salah, maka dia akan merasakan yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Demikian juga orang yang minum khamar. Kalian tahu orang yang minum khamar akan merasakan apa? Ya betul, orang yang minum khamar akan merasakan yang namanya kelezatan. Namun setelah orang tersebut minum khamar, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah hanya kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Dia ingin mencari kelezatan berikutnya sehingga maksiat tadi menghantarkan dan menjerumuskan orang yang minum khamar tersebut ke dalam maksiat lainnya. Mengapa? Karena dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Para hadirin rahimakumullah, tadi kita sudah ada contoh ya. Yang pertama ada berzina, lalu ada minum khamar. Nah, tapi tidak usah jauh-jauh nih ke berzina, minum khamar. Ada juga maksiat yang sekarang sudah dianggap wajar. Sudah banyak sekali orang yang melakukannya. Apa itu? Yaitu adalah ghibah. Ghibah, ngerumpi, menjelekan orang lain itu juga termasuk ke dalam maksiat yang tentunya akan mendatangkan rasa kelezatan, namun hanya sementara. Seandainya Anda sudah terjerumus ke dalam ghibah, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun setelah maksiat, setelah menggibah itu apa yang akan terjadi? Tentunya kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Jadi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujung-ujungnya yang tersisa hanyalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, dan ketidaktenangan. Para hadirin rahimakumullah, jikalau ada yang namanya kelezatan sementara, maka juga ada yang namanya kelezatan abadi. Kelezatan abadi inilah
yang bisa kita katakan sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kelezatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam hati seseorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasmani, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman akan masuk ke dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Al-Ra'd ayat 28. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaqata mal imani man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan." Yang artinya akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Yaitu kenikmatan yang masuk ke dalam hati yang dia bawa kemana-mana, bukan yang bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Para hadirin rahimakumullah, maka tatkala Anda bermaksiat, memang Anda akan merasakan yang namanya kelezatan. Namun, ingatlah, kelezatan tersebut hanya bersifat sementara. Setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan dan kekeringan di dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana di dalam hati Anda. Setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadirin rahimakumullah, jika Anda ingin bahagia, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Baik, para hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.